Dua bapak, anak tiri ini mempunyai masalahnya sendiri. Setelah lama dicari, pria CMN di Jakarta. Saya mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta yang berasal dari kota S. Orang tua saya broken home saat saya berusia 2 tahun. Saya tinggal bersama ibu yang telah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 anak yang menginjak remaja. Dari segi materi, hidup kami tidak kekurangan meski kami hidup sederhana. Ibu sangat memanjakan dan menyayangi saya sepenuh hati. Begitu pula dengan ayah tiri saya, sebut saja Bapak X. Secara tidak sengaja, saya mendengar pembicaraan Pak Di bahwa saya bukan anak kandung Bapak X yang selama ini membesarkan dan menyayangi saya. Dan Bapak X hanyalah ayah tiri saya. Saya tidak punya keberanian untuk menanyakan masalah tersebut kepada ibu dan ayah saya. Saya tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Berdasarkan informasi yang saya dengar, ayah saya tinggal di Jakarta dan telah sukses bekerja di sebuah departemen. Bagaimanapun juga saya ingin bertemu dengan ayah kandung saya. Setelah tamat SMU, ayah dan ibu saya mengizinkan untuk melanjutkan kuliah di Jakarta. Selama kuliah di Jakarta, ayah tiri saya sering menjenguk. Katanya dia sangat khawatir dengan keadaan saya di Jakarta. Sambil kuliah, saya berusaha mencari keberadaan ayah kandung saya. Pada bulan Juli tahun 2000, secara tidak sengaja saya melihat pertandingan tenis HKP dan perhatian saya tertuju kepada Bapak Y yang berpenampilan tenang dan simpatik. Kulit dan mukanya putih bersih mirip saya. Dengan memberanikan diri, saya mengucapkan selamat atas kemenangannya. Entah mengapa firasat saya mengatakan bahwa Bapak Y adalah ayah kandung saya. Singkat cerita, dengan berbagai alasan, saya menemui Bapak Y di kantor ataupun di lapangan tenis. Saya sangat bahagia saat bertemu dan mengobrol dengan Bapak Y tentang kuliah dan hobi. Sepertinya antara saya dan Bapak Y mungkin ada ikatan batin timbal balik. Setelah setahun saya kenal, saya sangat akrab dengan Bapak Y dan keluarganya. Saya diajak liburan ke Bali bersama keluarganya. Saat di Bali itulah saya tahu siapa Bapak Y yang sebenarnya. Dia adalah ayah kandung saya karena ada ciri khusus, yaitu tato tanggal lahir saya di pangkal paha kirinya yang saya lihat saat berenang di pantai. Saat suasana tenang dan kami hanya berdua, saya memberanikan diri untuk bertanya tentang tato itu. Sambil menghela napas, kelihatannya sedih, Bapak Y menjawab tanggal itu adalah tanggal kelahiran anak laki-lakinya saat berada di kota S. Kemudian Bapak Y bercerita panjang lebar dan ceritanya sangat klop dengan cerita Pak D. Ingin saat itu saya menampar dia, tetapi niat itu saya urungkan. Secara tidak sadar, saya meneteskan air mata. Orang yang selama ini saya cari sudah ada di depan mata saya bingung apa yang harus saya lakukan karena sampai saat ini kami masih bersahabat. Seminggu sekali saya tidur di rumahnya. Bahkan hampir semua kebutuhan saya terpenuhi oleh Bapak Y meski Bapak Y belum tahu saya adalah anak kandungnya. Ibu Leila, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana saya harus mengatakan kepada Bapak X dan bagaimana perasaannya jika mengetahui hal itu? Serta bagaimana dengan keluarga Bapak Y bila tahu saya anak kandungnya? Apakah saya harus mengatakannya? Saat ini Bapak Y dikaruniai 2 anak yang masih kecil-kecil dan saya juga menyukai mereka. Bung CMN yang baik, bukan main. Sekarang Anda memiliki 2 ayah. Bapak X, seorang ayah yang sudah lama memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ternyata beliau bukan ayah kandungmu. Dan Bapak Y ayah kandung yang sudah lama dicari dan baru ketemu, yang juga baik kepadamu. Namun, pengetahuan berbobot berat ini masih tetap tersimpan rapi dalam dadamu. Belum diungkapkan, sebab takut bila buka kartu hasilnya akan minus. Bung CMN, jika soal ini Anda simpan terus, saya khawatir ini akan menjadi beban yang tak kunjung lenyap. Beban batin yang setia mengganduli pikiran dan tindak tandukmu. Sampai Anda merasa serba salah jika berhadapan dengan Bapak X maupun Bapak Y. Bahkan, tanpa kehadiran mereka pun pengetahuan itu menari-nari terus dalam kalbumu. Anda senantiasa berusaha menutup-nutupinya. Namun kebenaran itu berteriak minta didengar. Jadi, buat apa disimpan terus? Saya kira lebih baik Anda katakan apa adanya. Mungkin awalnya akan diterima secara kaget. Tapi kaget yang membebaskan dan menjernihkan suasana sebab berdasarkan kebenaran. Bukankah the truth make us free? Namun,
Lakukanlah dengan sangat hati-hati, terutama kepada Bapak X ayah yang selama ini sudah membesarkanmu dengan kasih sayang. Dari balita yang tidak berdaya sampai dewasa, beliaulah yang sudah sungsang sumbel bekerja keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan Anda dan seluruh keluarganya. Saya kira, baginya, Anda sudah menjadi bagian dari dirinya, sudah menjadi anaknya. Memang bukan anak kandung, tetapi anak secara eksistensial, yang faktual, anak hakiki yang selama ini memenuhi rongga dada dan pikirannya. Anak yang tidak lahir dari kandungan, tetapi lahir dari hati. Pilihlah waktunya yang tepat dan katakan bahwa sebenarnya Anda sudah lama mengetahui ayah bukanlah ayah kandung, namun Anda akan tetap menyayangi dia seperti biasa. Kepada Bapak iya ayah kandung, saya kira ini lebih mudah sebab hubungan kalian sudah baik dan saya percaya beliau juga sangat rindu bertemu anaknya. Mungkin juga beliau sering memikirkan bagaimana nasib si balita yang dia tinggalkan dulu. Paling sedikit beliau mengingatnya ketika sedang mandi, lagi menggosok-gosok tato di pangkal pahanya. Mungkin juga ia sudah punya firasat, anak muda yang potongannya seperti dirinya itu adalah anak kandungnya, sehingga sikapnya menjadi ekstra baik kepadamu. Atau ia merasa sedang bayar utang, karena sudah menelantarkan balitanya dulu, sehingga bersikap ekstra baik kepada pemuda yang kira-kira seumur dengan anaknya sekarang. Atau kebaikannya itu hanyalah reaksi wajar dari seseorang yang diperlakukan baik sebab Anda bersikap ramah dan hangat kepadanya. Anda memberikan selamat ketika ia menang bertanding, memberi perhatian penuh jika ia bercerita, tentunya juga sopan santun dan berbagai ungkapan sayang lainnya. Sebab di dalam hatimu sudah ada getaran-getaran yang mengatakan Bapak Iya yang ganteng itu adalah ayah kandungmu. Betapapun jika sikap Anda sebaliknya alias judes, angkuh, bete, kurang ajar atau cuek bebek dan dingin bagai sebalok es. Biar anak kandung juga jika tingkahnya begitu cuma membuat dongkol saja, siapa yang suka model itu? Mengenai istri dan anak-anaknya, biarlah Bapak Iya yang mengatur sebab beliau lebih mengerti bagaimana sifat-sifat mereka. Untunglah Anda sudah menjadi sahabat keluarga dan mereka semua menyukaimu. Sehingga jika ada gejolak yang tidak dapat dihindari akan terasa lebih lunak. Yang membahagiakan adalah bahwa kedua ayah ini sangat menyayangimu. Ayah lama yang sudah teruji rasa sayangnya, dan ayah baru yang sedang bayar utang sebab pernah meninggalkan balitanya dulu. Betapa bahagianya. Bagai dapat selusin durian runtuh. Jangan lupa sujud syukur kepadanya. Selamat ya CMN.